Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore akan tahu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, akan tahu semoga di sore yang penuh berkah ini kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah puasa. Dan alhamdulillahnya kembali lagi Tata ya bersama dalam program spesial Ramadan kita Mutiara Ramadan dan bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan pada kesempatan sore hari ini Tata akan kita dan juga narasumber akan membahas tema yang sangat inspiratif dan sebelum itu kita sapa dulu narasumbernya terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu siap memberikan nasihat. Oke, saat ini di sore hari ini apa tema kita kembali Ustaz ini? Bulan Ramadan adalah ajang perlombaan dalam kebaikan. Ya, akan tahu itulah dia ya di sore hari ini tema kita Ramadan ajang berlomba dalam kebaikan. Jadi buat rekan tahu jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di 105 FM. Nah, untuk itu kepada Ustadz langsung saja menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kemuliakan serta kami banggakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, dan lebih khusus pimpinan, karyawan dan karyawati, juga lebih khusus dan khususon itu penyiar kita bersama Borhab Boru Harahap mahar 1 miliar ya. Ini 2M nanti. Ibu-ibu pergi ke pasar beli ikan, ikannya ikan kakap. Kalau ada manusia yang berhati berlian, itulah marga harahap. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kepanjangan umur, kesehatan, dan kita masih bersama bulan Ramadan yang kita nanti-nanti. Alhamdulillah kita masih memasuki 10 awal daripada bulan Ramadan 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Rau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita dengan. Ayo berlomba dalam ibadah kita. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita, termasuk tuntunan dalam melaksanakan ibadah puasa, supaya ibadah puasa kita sempurna, sehingga kita hidupnya berguna, dan mudah-mudahan kita di dunia bahagia dan akhirat insya Allah ikut masuk surga. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dalam hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma hadara qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ibtardallahu alaikum siyamahu, Allah fardukan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abawabul jannah, selama bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abawabul jahim, dan selama bulan Ramadan itu juga
dikuncilah pintu neraka. Wa tuqlaqu fihi abawabul jahim. Wa tughallu fihi syayatin. Dan selama bulan Ramadan itu juga dibelenggulah setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahri. Dalam bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan keistimewaan di dalamnya bulan suci Ramadan itu, maka dia tidak akan dapatkan pada bulan yang lain. Dalam hadis yang kedua, hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai dari Arfajoh. Di dalam hadis itu dia menyampaikan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW, sami'tu Rasulullah SAW yaqul fi Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu tughallaqu fihi abawabun nar, dikuncilah seluruh pintu-pintu neraka. Wa tufattahu fihi abawabul jannah, dan bukakanlah pintu-pintu surga. Wa tusaffadu fihi syayatin, dan dibelenggulah seluruh setan-setan selama bulan suci Ramadan. Qala, dan berkatalah, wa yunadi fihi malak, seorang malaikat menyeru, ya baghiyal khair, wahai para pecinta kebaikan, abashir, gembiralah. Wa ya baghiyas syarr, dan yang masih cinta kepada kemaksiatan, perbuatan keburukan, aqsir, hentikanlah. Wahai para pecinta kebaikan, pecinta kebaikan, abashir, gembiralah. Wa ya baghiyas syarr, wahai para yang masih melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, maka aqsir, hentikanlah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dua hadis ini mengajak kita untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalaulah kita di dalam berpuasa mampu menahan haus dan lapar, maka mulutnya pun jangan lagi aktif 24 jam dalam menggibah orang. Karena dalam puasa itu kita tidak hanya menahan haus dan lapar. Pagi nahan lapar, siang nahan haus, sore nahan emosi, malam nahan tagihan. Nahan cicilan. Sudah ada yang tagih, tapi dia nahan. Sudah datang minta cicilan, tapi ternyata dia masih menahan cicilan. Ini kita puasa. Kam min so'imin laisa lahu min siyami illa zu'wal atos. Betul banyak kita yang berpuasa, puasanya hanya mampu menahan haus dan lapar. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, jangan berlomba dalam keburukan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam asyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, wajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana wajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, Ramadan bukan hanya bulan puasa, tapi adalah bulan perlombaan. Bukan lomba lari, bukan lomba makan, tapi lomba beramal kebaikan.
Oleh karena itu, saudaraku, apa yang kita lombakan? Lomba memperbanyak ibadah sholat. Berlomba memperbaiki dan meningkatkan kualitas puasa kita. Berlomba di dalam membaca, memahami, mentadarus, dan mengambil iktibar dari bacaan Al-Quran kita. Lomba bersedekah, lomba dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lomba menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa, supaya puasa kita tidak lagi puasa awam, puasa umum, tapi meningkat puasa khusus menjadi puasa khusus bil khusus. Tidak hanya puasa masa umum, tapi puasa nafsani, dan meningkat puasa robbani. Kita tidak hanya menahan lapar, tapi juga menahan amarah, menahan ghibah, menahan fitnah, dan menahan status supaya jangan nyindir orang. Berpuasa. Kalau ada orang siang hari puasa, tapi sore hari dia buka aib orang. Ada juga yang lapar ditahan, tapi jempol tidak puasa. Artinya scroll gosip jalan terus. Buka TikTok jalan terus. Buka Facebook jalan terus. Sehingga dia lupa baca Al-Quran. Dia lupa melaksanakan puasa sholat wajib. Tapi dia puasa. Bagaimana keadaan orang yang puasa tapi tidak sholat? Dia puasa tapi tidak sholat. Itu sama dengan orang yang memiliki ikat pinggang tapi tidak punya celana. Coba bayangkan Tata, Dermat Tata. Ada orang yang punya ikat pinggang tapi tidak punya celana. Tentu kita akan ditertawai orang. Kok ada ikat pinggang tapi tidak punya celana? Atau sama saja orang yang puasa tapi masih berkata-kata kotor, sama dengan buahnya di luar bagus, nampak bagus dan nampak enak, tapi ternyata di dalamnya penuh dengan belatung. Penuh dengan ulat. Itu berarti puasanya belum sempurna. Maka oleh karena itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kualitas puasa Ramadan kita. Insya Allah kita teruskan belajar. Ya, baik, akan tahu kita jeda dulu dengan beberapa iklan. Nanti kita akan kembali lagi untuk ke sesi berikutnya tentang ajang perlombaan untuk kebaikan di Ramadan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Biar Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan tahu, kita lanjutkan untuk pembahasan kembali di sore hari ini. Untuk Ustadz kembali untuk menyampaikan tausiah. Pergi ke pasar membeli mangga. Jangan lupa membeli semangka. Ya. Kalau Ramadan sudah tiba, Ya. ayo berlomba cari pahala. Ya. Kalau pada bulan lain kita lembur kerja, tapi kalau bulan Ramadan kita lembur mengejar pahala. Kalau biasanya kita kerja lembur, minta gaji. Tapi kalau Ramadan lembur ibadah, gajinya langsung dari Allah. Bukan dari bos. Walaupun dari bos, bosnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha sempurna, zat yang maha pemberi, dan zat yang selalu memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan. Rahmatnya begitu luas. Dan kita alhamdulillah masih bisa bernapas. Bukan karena pantas, tapi karena rahmat Allah yang sangat luas. Oleh karena itu, mari kita bersikap cerdas, biar kita termasuk manusia yang berkualitas,
tapi dapat rezeki orang, jangan sampai sesak nafas. Jadi mari kita mengejar pahala. Bagaimana pahalanya? Man zaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Wa man zaa bis sayyiati fala yujaja illa mislaha. Dan barang siapa yang mau perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang, setimpal dengan kejahatannya. Wahum la yuslamun. Sedang mereka tidak dijolimi atau tidak dirugikan. Dalam Al-Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali ibnu Adam." Setiap amal manusia, yudha'aful hasanatu asru amsalihha, akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal, hingga ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. 1 kali 10 kali 700 kali lipat. Oh, berapa kali lipat? Banyak, Ustaz. Oh, banyak ini. Hah? Banyak. Bagaimana lipat-lipat? Lipat bahasa kitanya. 1 dilakukan dibalas dengan 10 kebaikan. Khusus di bulan Ramadan, tidak hanya 1 kali 7 kali 700 kali lipat, tapi qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa saum, kecuali puasa. Kalau sholat, kalau kita bersedekah 1 kali 10 kali 700, kecuali puasa. Bagaimana dengan puasa? Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajazibih, dan akulah yang patut, lebih layak dan lebih utama untuk membalas kebaikan-kebaikannya. Berarti tidak hanya 700 kali lipat, tapi berlipat-lipat. Yada'u sahwatahu wa tu'amahu, karena dia berpuasa, dia tidak mengikuti sahwatnya, dia tidak makan, min ajali bis-shaum, min ajali bis-shaim, min ajali, karena dia orang yang berpuasa itu karena Allah dia berpuasa. Karena itu bukan karena tidak ada makanan, ada, tapi dia tidak makan. Bukan karena tidak ada minuman, ada, tapi dia tidak minum. Dia lakukan itu karena untuk Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Ramadan ini, saudaraku, bukanlah bulan yang santai, tapi ini adalah bulan kompetisi besar-besaran. Tapi ingat sekali lagi, kita bukan berlomba makan terbanyak atau bahkan tidur terlama. Bukan lomba tidur terlama, tapi kita lomba di dalam melaksanakan sholat, lomba memperbanyak sedekah, lomba ngaji baca Al-Quran, lomba sabar menahan segala sesuatu dalam pelaksanaan ibadah puasa kita supaya kita lebih sempurna. Secara realita dalam kehidupan kita yang nyata, kadang kita lihat kalau lomba dunia hadiahnya motor. Hadiahnya motor, sepeda motor, mobil, bus, bis, bus, popot. Begitulah semangatnya orang
luar biasa untuk mendapatkannya. Tapi kalau lomba Ramadan, hadiahnya bukan motor, bukan bus bis bas popot, tapi lombanya adalah hadiahnya surga. Surga. Hadiahnya surga. Kalau hadiahnya motor, begitu semangatnya luar biasa. Hadiahnya bus bis bas popot, semangatnya begitu luar biasa. Tapi kalau hadiahnya surga, malah ada yang santai. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah," dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bi'amali yudkhilil jannah." Sampaikan kepada aku ya Rasulullah amalan yang akan memasukkanku dalam surga. Qala, beliau Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Alaika bisawm." Wajib atas kamu berpuasa. Fa innahu la adali au qala la mislalahu. Karena pahala daripada ganjaran daripada puasa itu tidak ada tandingannya dan tidak ada yang semisal dengannya. Orang yang berpuasa, insya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jangan santai. Jangan santai-santai terus, apalagi tidur jalan terus. Kita bukan lomba makan terbanyak, bukan juga lomba paling lama. Ada di antara manusia siapa yang di dalam puasa, dia dalam keadaan mengqoma Ramadan. Siapa yang bangun daripada bulan Ramadan, summa namu, kemudian dia tidur, summa qamu, kemudian dia bangun, summa namu, kemudian dia tidur, summa qamu, kemudian dia bangun, summa namu, kemudian dia tidur, summa qamu, kemudian dia bangun, fahuwa minas syarbin, maka dia termasuklah pengikut dari Basuri. Bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Jadi orang yang seperti itu hadiahnya bukan surga, tapi hadiahnya mungkin dikasih basurit. Kita berlomba di dalam melaksanakan sholat. Sholatnya tidak hanya yang wajib, tapi juga ditambahi dengan yang sunat muakkadah. Biasanya kita di luar bulan Ramadan, azan masih rebahan. Nanti sajalah. Ramadan, azan belum selesai, sudah lari ke masjid. Mantap. Azan belum selesai, sudah ada isop pertama. Ini lomba sholat ini dalam bulan suci Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, qiyamul lail, salat tarawihnya mantap, salat tarawihnya mantap, salat witirnya pun sampai humitir. Alhamdulillah, itu tidaklah sia-sia. Allah akan balas dia dengan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang rajin salat tarawih dan salat witir, walaupun kadang sampai humitir, insya Allah tidaklah kita hanya dapatkan kecapean dan kelelahan,
insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, mari kita berlomba-lomba. Jangan hanya semangat di 10 awal ini. Kalau 10 awal ini kita nampak masjid penuh. Penuh, bahkan sampai di luar. Di luar masjid. Di terasnya, bahkan bukan luar terasnya lagi. Di lapangan. Oh, membeludak jamaah sholat tarawihnya. Mantap. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Tapi biasanya di pertengahan sudah mulai berkurang. Apalagi 10 air sudah pada maju semua. Maju ke depan. Mari kita berlomba-lomba. Tapi Rasulullah mengatakan, wa kam min qaimin laysa lahu min qiyam as-sahar. Begitu banyak orang yang melaksanakan sholat tarawih dan witir sampai gumitir, tapi tidak dapatkannya kecualilah kecapean dan kelelahan. Karena apa? Bisa jadi kualitas pelaksanaan sholat tarawihnya di luar tuntunan. Ada sholat tarawih 20 rakaat 6 menit selesai. Sholat tercepat. Lobar. Mungkin suaranya kuat ini. Mati lampu. Mati lampu. Aduh. Masih teruskan. Teruskan. Biasa yang saya dulu. Biasanya mati Biasanya semua. mati semua itu. Terlalu kuat suaranya. Mati lampu. Mati. Lanjutkan lagi. Mati lampu dulu. Hidup lampu. Entah sebentarnya Ustaz. Pak, minta Ustaz. Belok Kang. Enggak didengar itu Ustaz. Dah. Aduh. Oke. Kelanjutkan. Ustaz. Ya, rekan-rekan kembali lagi ya. Tadi sempat terjeda ya. Ini oke tuh Ustaz. Langsung kembali. Lomba sholat. Ya. Ada kita yang ikut rame dalam sholat tarawih, tapi dia tidak dapatkan ampunan dosa dan pahala, tapi yang dapatkan adalah kecapean dan kelelahan. Karena apa? Kualitas daripada pelaksanaan sholat tarawihnya mungkin secepat kilat. Masa 20 rakaat sampai selesai 6 menit atau 10 menit. Di dalam sholat itu menghadap Allah. Kita yunaji rabbahu, bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah. Maka bacalah sesuai dengan tuntunannya. Solatlah kita seperti solatnya Nabi kita. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dan bisa jadi dalam solat memang seperti solat biasa, solat tarawihnya. Tapi karena mungkin dia tidak begitu husuk dalam pelaksanaannya. Karena itu bisa jadi hanya yang dapatkannya kelelahan dan kecapean. Yang ajan bisa jadi bilangnya itu dulu di bulan Ramadan, itu juga dalam bulan Ramadan. Tapi semangatnya beda. Masjidnya sama, tapi beda di bulan Ramadan. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah imannya yang beda. Mungkin di bulan Ramadan imannya lemah. Di bulan Ramadan, alhamdulillah dalam bulan Ramadan imannya bertambah. Maka yang membedakan semangatnya itu adalah imannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita lomba di dalam bersedekah. Lomba dalam bersedekah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau di luar Ramadan, kotak amal lewat sambil kadang-kadang
ada yang pura-pura batuk. Hah? Nah, kemudian alhamdulillah ketika bulan Ramadan kotak amal belum lewat, tangannya sudah siap. Nah, ini bersedekah di bulan puasa Ramadan adalah bersedekah di bulan yang istimewa. Semangat beliau Nabi kita Muhammad SAW dalam bersedekah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW adalah manusia yang paling gemar bersedekah. Dari Asma binti Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, la suki fayuki alaika. Sedekah itu insya Allah akan menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memakan api. Hadis surat At-Tirmizi. Dan khusus yang siapa yang berbuka, memberi makan orang berbuka dalam puasa, man abtoro so iman kana lahu mislu ajarihi. Siapa yang senang memberikan bukaan kepada orang yang berbuka puasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan orang yang berpuasa. Ghairu annahu la yanqus, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Min ajris shaim syai'a, dari orang berpuasa sedikit pun. Jadi supaya kita dapat pahala yang berlipat ganda, tidak hanya pahala dari diri kita, maka memperbanyak sedekah, termasuklah memberikan bukaan kepada orang berpuasa. Makin banyak bukaan kita berikan sedekahnya kepada orang berpuasa, berapa orang yang kita kasih bukaan, insya Allah seluruh pahala mereka itu akan kita dapatkan, tanpa mengurangi pahala yang mereka dapatkan. Maka kalau kita berlomba-lomba memberikan bukaan, kalau kita lihat dalam masjid ada itu daftar-daftar orang yang memberi bukaan. Mulai hari pertama sampai hari terakhir. Alhamdulillah. Itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Apalagi yang memberi bukaan. Banyak makin enak-enak. Tidak hanya mungkin di masjid masing-masing, di lingkungan masing-masing, tapi bisa juga memberikan bukan kepada jamaah masjid yang lain. Kemudian apa lagi kita perlombakan? Yang kita perlombakan adalah lomba ngaji, lomba membaca Al-Quran. Kalau di luar Ramadan kita buka HP bisa jadi 5 jam, HP tetap dibuka. Tapi di bulan Ramadan Quran dibuka, tapi nyatanya juga HP juga dibuka. Tadarus 1 juz, gosipnya 3 juz. Yang kita maksud ini adalah lomba membaca Al-Quran. Karena apa? Di dalam hadis riwayat Bukhari, Anna Jibril kana ya'ridu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kulla amin marrah, setiap tahun sekali pada bulan Ramadan. Fa'arada alaihi marratain fil amil ladzi qubida fihi. Pada tahun wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali. Untuk mengukuhkan dan memantapkan bacaan Al-Quran dan isi Al-Quran yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Coba kita bayangkan, kalau kita baca 1 halaman dari Al-Quran, insya Allah itu akan dapat 5.000 kebaikan. Kita baca 1 juz, 100.000 kebaikan. 1 kali khotam,
3 juta kebaikan. Lipat gandakanlah satu huruf 10 kebaikan kali 700 kali lipat, khusus puasa, alhamdulillah berlipat-lipat. Maka rajinlah kita membaca Quran pada bulan Ramadan ini. Pasang target. Ini masih di awal Ramadan kita ini. Ada yang 3, ada yang 4. Karena ada yang duluan kan. Jadi di awal bulan puasa Ramadan ini pasang target. Kalau bisa alhamdulillah one day one juz, 1 hari 1 juz. Kalau bisa lebih lagi, 1 hari 2 juz. Kalau saya Ustadz tidak hanya 2 juz, berjuz-juz. Apa juznya? Juz enau katanya. Juz jeruk. Bukan itu yang kita maksud. Juznya adalah juz Al-Quran. Jadi agak kurangilah main HP, kurangilah main game, atau kurangilah waktu kita untuk nonton YouTube, Facebookan, atau TikTokan. Lebih fokus lagi kita memperbanyak membaca Quran. Bukannya tidak boleh, karena dalam YouTube itu ada kebaikan-kebaikan, dalam Facebook pun banyak kebaikan, juga dalam TikTok ada kebaikan. Tapi lebih fokus lagi kita membaca Al-Quran. Kemudian apalah kita perlombakan? Lomba menahan diri. Maksudnya menahan diri sini, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasa itu bukan cuma nahan lapar, bukan cuma nahan haus, tapi juga kita harus mampu menahan emosi. Ada kaum bapak waktu asar seperti ini menjelang buka makin meningkat emosinya. Karena kemampuannya masih belajar puasa dia. Setiap saat ditanyanya istrinya sudah jam berapa. Apalagi ini waktu berbuka agak lama kan? Iya, dan tambah lagi kaum ibu makin emosi dia karena sudah kecapean dia menyiapkan segala sesuatu untuk santapan menu berbuka dengan menu spesial dengan bermacam-macam bukaan. Kalau nanti nampak kelebihan bolehlah diantar ke radio. Boleh, Ustaz. Kita harus mampu menahan emosi dan mampu menahan diri kita memberikan komentar dalam media sosial, komentar yang pedas, dan mampu menahan diri kita untuk tidak membuat status semacam sindiran yang merugikan orang lain. Ada orang perutnya puasa tapi mulutnya tidak ikut puasa. Ada juga tidak makan dan tidak minum, tapi tiap hari dia makan orang. Makan orang, ya bergibah. Karena bergibah itu sama dengan makan orang. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Allah akan tanya itu. Apakah engkau suka memakan daging saudara? Fakarih tumuh, sungguh engkaulah meraja jijik atasnya. Bergibah itu sama dengan makan daging sendiri, makan daging orang. Maka jangan makan daging orang. Oleh karena itu pergi ke hutan mencari rotan, pulang membawa buah delima. Kalau puasa hanya menahan makan, ruginya kita sepanjang masa. Kemudian selanjutnya apa yang kita harus lakukan pada bulan suci Ramadan ini? Kita berlomba-lomba menuntut ilmu. Alhamdulillah, pengajian masjid-masjid kita di sekitar kota Perselingkuhan, alhamdulillah membuat semacam syiar Ramadan atau ceramah-ceramah. Ada yang dilaksanakan antara sholat isya dengan sholat tarawih. Diundang para guru, tuan-tuan guru, alhamdulillah.
dan ada juga yang serahkan setelah melaksanakan sholat tarawih. Alhamdulillah, itu semua bagian daripada menuntut ilmu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa hadir dalam majlis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah menulis bagi orang tersebut tiap-tiap langkah kakinya sebagai ibadah 1 tahun. Alhamdulillah, ini diberikan oleh fasilitas oleh masjid. Juga kita, alhamdulillah, radio kita ini juga penuh dengan tausiah. Ada yang dari kan dari Muhammadiyah, ya kan, alhamdulillah. Ada dari apa itu, dari obsesi, ya kan. Ada juga dari kita Kementerian Agama. Alhamdulillah, ini yang punya radio, yang penyiaran pun makin berlipat ganda pahalanya bulan Ramadan ini. Karena selalu siap ditampingi kan, dari disiarkan langsung. Alhamdulillah, ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ramadan itu ingat cepat sekali berlalu. Baru kita kemarin sahur pertama, sahur kedua, sahur ketiga, sahur keempat, tahu-tahunya nanti kita sudah cari baju lebaran. Karena sudah tidak terasa sudah 10 Ramadan. Oleh karena itu, mari kita rajin ke masjid. Mari kita sibuk mencari banyak pahala, tidak hanya mencari diskon dalam belanja. Jadi, man soma Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dalam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, mengharapkan keridhaan Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Insyaallah dan kita telah lalu. Ya, akan tahu kita jeda dulu kembali dengan beberapa iklan ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke segmen terakhir yang pastinya seru dan bermanfaat. Untuk rekan tahu, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Dan kembali lagi Kata dan juga Ustadz di sore ini. Dan untuk di segmen terakhir ini, untuk kesimpulan ya Ustadz, closing saya. Untuk Ustadz langsung saja menyampaikan closing. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, jangan sampai puasa dapat lapar, tarawih dapat capek, tapi pahala tidak ikut hadir. Jangan sampai tarawih hadir, tapi hati tidak hadir. Jangan sampai badan kita di masjid, tapi pikirannya di gorengan. Ini imam lama kali ya katanya. Karena dia pikirkan nanti gorengannya keburu dimakan orang. Kan? Badan di masjid, tapi pikiran di gorengan. Maka kesimpulan dari yang kita sampaikan, mari kita semua berlomba-lomba menambah amal ibadah. Berlomba-lomba menambah amal kebaikan dalam tuntunan Rasulullah SAW. Lomba dalam sholat, lomba dalam membaca Quran, dalam ngaji, lomba dalam bersedekah, lomba dalam berdoa, lomba memperbanyak istighfar, lomba dalam memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lomba memperbanyak zikir. Mudah-mudahan beli kurma di kota Madinah, dimakan bersama keluarga tercinta. Mari kita berlomba dalam ibadah agar kita masuk surga bersama-sama. Pergi ke ladang menanam padi. Padi tumbuh subur dan tinggi. Mari Ramadan kita isi dengan amal yang diridhoi ilahi. Fastabqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Fastabqul khairat. Nasrullah fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kalau tak terasa kita sudah berada di penghujung program Mutiara Ramadan
sore hari ini. Dan terima kasih kepada Ustadz ya Ustadz, dan terima kasih juga kepada rekan Rawi yang sudah setia selalu mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga Ramadan ini benar-benar kita jadikan ajang berlomba dalam kebaikan, memperbanyak ibadah dan memperkuat kepedulian kita bersama. Dan rekan Rawi Tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.